saya Faisal. Saat ini saya kuliah semester 2 dan sebagai sampingan daripada kuliah itu saya jual beli second HP sama rental kamera. Dan alhamdulillah saat ini usia jual beli gadget store saya itu udah hampir 1 tahun, terhitung mulai 29 Juli 2019. Store saya namanya Galeri Putra Gadget. Oke, awal mulanya saya jual beli gadget itu karena waktu masih SMA dulu saya sering main di forum jual beli. Saya sering gonta-ganti gadget. Terus waktu saya kuliah, saya pikir daripada saya kerja di perusahaan orang lain 8 jam, lebih baik saya mencoba usaha saya sendiri, yaitu jual beli gadget. Karena di situ saya merasa itu passion saya dan nggak ada salahnya saya pun mencoba. Khusus rental kamera ini yang jadi satu di store saya yang Galeri Putra Gadget ini, karena dulu karena waktu kuliah saya jurusannya itu ekstranya fotografi, dan saya ketemu sama kakak kelas saya yang fotografi juga, dan dia bilang sama saya kalau bagaimana kalau kameranya ini kita join bersama, saya titipkan kameranya di store kamu, nanti masalah itu kita bagi hasil aja. Dia tertarik ke saya karena saya sering jual beli gadget di WA saya buat story. Dia tertarik ke saya karena mungkin menurut dia itu aku mungkin paham cara ngelola bisnisnya gimana, atau mungkin penjualannya oke. Jadi dia tertarik buat naruh kameranya itu di store saya, sehingga dia berkenan sampai saat ini. Dan untuk kameranya ini alhamdulillah banget, saya dikasih 2 kamera, maksudnya dititipin 2 kamera, dan itu durasi kontraknya itu selama 2 tahun. Ya, keuntungannya sih bagi saya itu keuntungan, dan keuntungan yang lain saya bisa belajar lagi tentang kamera, bisa gunain ketika saya perlu. Suka dukanya dijual beli gadget second itu ketika kita mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang tercantum di penjualannya orang yang jual itu. Ketika saya misalkan aku mau cek HP A gitu, mulus mas, HP-nya kondisinya tuh baik, normal, tidak ada cacat gitu ya. Waktu realitanya, waktu kita ketemu COD-an, ternyata gadgetnya itu ada beberapa bezelnya yang rusak, misalkan ada yang cuil. Kalau nggak gitu kamera belakang yang bagian kaca itu ada yang copot. Nah itu kan dia nggak mau bilang ke waktu di WA, kan nggak bilang kalau ternyata ada minusnya seperti itu. Ketika saya di posisi seperti itu, saya menyikapinya ya udah, saya langsung pamit pulang aja, saya nggak akan ngelanjutin lagi kalau gitu. Itu kalau ngecek barang. Kalau yang lainnya itu barangnya udah saya ambil, misalkan saya COD ambil barang, ya ketika saya udah pakai di rumah baru kelihatan minusnya, baru kelihatan oh ternyata ada yang rusak, ada yang begini, dan dia nggak mau tanggung jawab lagi, padahal dia masih kasih garansi. Dan nggak bisa kita lacak lagi kan kalau seperti itu, karena forumnya dijual beli, tidak seperti di Bukalapak atau lain-lainnya kan masih ada alamat yang secara detailnya kan bisa dicari. Kalau itu enggak sih. Untuk saat ini itu aja sih, belum ada yang lain yang signifikan, belum terlalu ada. Ya semoga aja nggak ada kedepannya, itu aja. Dan sukanya itu ketika misalkan ada kita cek barang kan, misalkan barangnya itu di keterangan itu internalnya, misalkan internalnya itu 16. Nah waktu aku COD, waktu aku cek, ternyata barangnya itu internalnya itu lebih besar daripada yang dicantumkan di deskripsinya itu, dan dia itu potong, dan dia itu ngasih harganya itu udah rendah. Itu suka banget dong, kita ambil yang internal segitu aja kita udah untung, justru ketika waktu kita cek ternyata malah lebih daripada itu sukanya. Dan yang kedua itu sukanya apa ya, kita banyak teman, kita banyak yang suka, maksudnya banyak saudara, banyak teman lah di forum itu, karena kita sering jual beli, jadi banyak orang yang ngechat, kak ada nggak barangnya gini, jadi banyak orang yang suka minimal. Itu jadi suatu momen keuntungan lah.
tips jual beli gadget second secara online ya, itu terserah mau dipasangnya di mana aja. Kalau tipsnya itu, kalau ini yang saya mau jelaskan di forum jual beli aja. Di forum jual belinya di Facebook aja ya. Jadi kalau ketika kita mau menjual barang itu pastikan sesuai dengan kondisinya. Misalkan kondisinya baik 90% untuk dipakai, ya sesuaikan. Misalkan fisiknya, desainnya ada yang lecet, ada kaca kamera yang hilang, atau tombol home-nya ada yang rusak, itu mending disampaikan aja. Jadi itu malah lebih memudahkan kalian. Karena apa? Dengan begitu kalian nanti akan banyak dikenal sebagai penjual yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita memudahkan orang lain, jadi barang itu sesuai keadaannya. Jadi orang itu mau beli itu enak gitu, nggak usah ketika kita COD ternyata dia nggak suka, dia pulang nggak bawa HP kalian, kan kita sama-sama rugi, sama-sama perjalanan tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Lebih baik kita jual sesuai kondisi ya. Nanti kalau misalkan kalian ketemu sama orang yang nggak paham, sama orang yang biasa aja ya itu rezeki kalian. Tetapi ketika kalian menemui seseorang yang dalam kutip mampu mengetahui kondisi HP itu banget ya, dia mau mengetahui banget tentang HP, kalian rugi. Karena apa? Kalian cuma mondar-mandir buang bensin tapi kalian nggak dapat untung. Itu yang menurut saya kerugian banget. Dan selanjutnya jangan mudah gegabah. Misalkan ini barangnya bagus, mulus banget, waktu di foto di WA itu bagus banget, tidak ada lecet, fisiknya pokoknya, itu jangan mudah percaya. Karena fisik belum tentu menjamin keadaan itu layak pakai. Yang menjamin layak pakai itu mau bagaimanapun tetap fungsinya tetap berada di mesin. Kalau fisik itu hanya pelengkapnya saja. Terkadang ada yang fisiknya biasa atau lecet tapi ternyata kondisinya baik bisa digunakan lama. Jadi menurutku mempertimbangkan keduanya itu jauh lebih penting daripada melihat yang cuman fisiknya saja itu bagus. Itu aja sih tipsnya untuk jual beli gadget itu, dan itu bisa berlaku untuk semua barang, tidak tergantung gadget aja buat kalian yang jual beli online. Pesan-pesannya buat kalian semua yang mau mencoba bisnis online apapun itu, tapi terutama gadget, kalian coba dulu apapun itu yang sesuai dengan passion kalian, terutama di gadget atau di lainnya ya, ini universal aja, umum. Kalian coba dulu, walaupun banyak halangan, walaupun kak ini aku nggak bisa, kak ini aku nggak bisa, itu coba dulu, siapa tahu nanti kalian dapat pertolongan di situ. Kan kita nggak tahu, kita harus mencoba dulu kan yang pertama. Dan jangan mudah ngeluh atau menyerah menghadapi apapun yang kalian coba, karena kita kesuksesan itu harus dijemput dengan kerja keras. Tidak mungkin hari ini kita mencoba besok langsung sukses itu kan tidak mungkin. Jadi semua itu harus perlu pengorbanan. Kalian harus ulet dalam menjalankan bisnis kalian yang sesuai dengan passion. Karena apa? Semua yang dijalani dengan passion kita, karena kita senang, semuanya akan baik, semuanya akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Tetapi yaitu kita perlu waktu untuk mencapai sesuai dengan tujuan kita itu, dan jalani semuanya dengan baik. Jangan mudah tergesa-gesa dalam melakukan penjualan atau pembelian walaupun itu menarik, karena yang menarik itu sepertinya belum tentu baik buat kita. Yang penting kita lihat dulu sesuai keadaan. Jangan mudah, wah ini tertarik, wah ini bagus barangnya, aku jual gini aja pasti banyak suka. Jangan begitu, lebih baik dijual sesuai keadaannya, tidak meliputi barangnya aja tapi mesinnya juga harus bagus, fisiknya juga harus bagus. Itu aja sih tipsnya. Alamat store saya itu ada di Desa Bacem, RT 11 RW 3, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dan untuk nomor WA-nya kalian catat ya, 089 794 61156. Dan untuk Instagramnya galeri.putra.gadget. Dan untuk channel YouTube-nya saya ada khusus unboxing sama review gadget second di Galeri Putra Gadget. Itu jangan lupa mampir, dan terima kasih.